Hai guys, ini adalah readingan untuk si Scorpio di bulan Juli 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak. Bisa ini energi kamu, bisa energi orang yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu, kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya kamu. Aku ulangi lagi, ini untuk si Scorpio di bulan Juli 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik, bisa kamu rasakan, bisa orang yang sedang kamu fokuskan. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, kita mulai aja untuk si Scorpio. Energi yang mempengaruhi kamu di bulan Juli 2020. Di sini ada si Ace of Pentacles, yang dimana si Ace of Pentacles ini tentang peluang, ya, new life, ya, kehidupan yang baru atau suatu hal yang baru yang akan hadir di kehidupan kamu. Dan ini juga bisa berarti tentang peluang, yang mana akan ada peluang untuk misalnya membenahi sesuatu, ya, atau melakukan sesuatu. Nah, ada peluang untuk bisa melakukan itu, gitu. Kita lihat di sini hambatannya, di sini ada The Hermit. Ya, karena di sini ada di challenge-nya, jadi bisa aku bilang kalau ini kayak perlunya untuk kamu untuk bisa menyelami diri kamu lebih dalam lagi. Mungkin kamu dulunya kan, bukan dulu sih, kemarin-kemarin juga sempat pengenalan diri gitu ya, introspeksi atau mundur, menjauh dari keramaian gitu, guna untuk menemukan jati diri kamu gitu. Nah, di sini challenge-nya kamu harus bisa melalui itu dengan lebih lagi gitu, lebih komplit gitu dari sebelumnya gitu. Nah, di sini tentang pengenalan jati diri, tentang apa yang kamu mau sebenarnya, ya, tentang pokoknya mengenal diri sendiri ya intinya di sini. Jadi banyaklah berkontemplasi. Kita lihat di sini akar permasalahannya. Di sini ada si Nine of Pentacles. Jadi akar permasalahannya adalah kamu harus bisa dewasa, ya, baik itu secara pemikiran, secara spiritual, ya. Intinya di sini tentang ini proses The Hermit ini. Setelah kamu bisa melalui proses The Hermit ini, maka kamu bakalan nyampe di Nine of Pentacles ini, yang dimana kamu bakalan lebih happy dengan diri kamu sendiri. Ini ya, kamu lihat seperti seseorang yang tidak ada beban gitu. Nah, kamu happy dengan diri kamu sendiri, kamu nggak bergantung sama orang lain, baik itu dari segi apapun ya, terutama dari segi emosional gitu. Jadi kamu mungkin dulunya kamu cukup bergantung dengan seorang, ya, kayak seorang yang desperate gitu, seorang yang nggak mau sendiri, seorang yang takut ngapa-ngapain sendiri. Nah, di sini kamu berubah menjadi seorang yang bisa dengan diri kamu sendiri, kamu nggak takut kalau harus sendirian gitu. Kita lanjut di sini di ada The Hangman, yang dimana bagaimana dia melihat kamu. Ada The Hangman di sini, dia cukup stuck dengan kamu, ya. Aku nggak tahu ini siapa, apakah seorang di masa lalu atau seorang yang sedang dekat dengan kamu. Dia stuck dengan kamu, dia lagi memikirkan jalan keluar untuk bisa bersama lagi sepertinya, karena di sini juga ada si Princess of Swords. Tapi lebih di sini sih kayaknya lebih ke dia memikirkan bagaimana caranya untuk bisa ya, memperbaiki semua ini, dan juga bagaimana bisa berkomunikasi lagi, bisa dekat lagi seperti dulu gitu. Ya, intinya dia stuck ke kamu, ya. Dia merasa buntu, pandangannya pikiran dan pandangannya tuh buntu ke satu tempat, yaitu kamu. Oke, kita lihat di sini di masa lalu ada si Princess of Swords. Di sini ada yang memata-matai, ada yang stalking. Aku nggak tahu siapa yang melakukan, bisa kamu atau orang yang sedang kamu fokuskan, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Intinya di sini ada orang yang stalking, ya, stalkingin kamu dari jauh. Gunanya tuh mencari celah, ya. Nih,
dia stuck nih, dia mencari celah untuk bisa masuk. Nah di sini makanya dia stalking dulu biar nggak itu apa ya, biar nggak gegabah nantinya gitu. Oke, kita lanjut aja di gimana ya? Ya, di masa depan di sini ada si Nine of Wands, ada si Nine of Wands di sini yang dimana ini bisa saja belum terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Jadi sesuaikan situasi dan kondisi kamu. Jadi di sini ada si Nine of Wands yang dimana ini merupakan bukan akhir sih ya, final gitu ya. Oh ya, bisa dibilang akhir gitu ya. Akhir dari proses The Hermit ini yang dimana tinggal satu langkah lagi. Ya di sini ada 9 tongkat gitu ya. Kalau 10 kan agak komplit. Jadi tinggal satu langkah lagi kamu bisa mencapai ini. Ini ya, si Nine of Pentacles ini berarti seorang yang move on gitu, seorang yang sudah bisa bangkit lagi dari keterpurukannya di masa lalu, seorang yang sudah pede dengan dirinya, yang sudah bisa mencintai dirinya sendiri. Nah, aku lihat di sini Scorpio sepertinya lagi di tahap menuju final gitu. Ibaratnya kayak level 9 gitu ya, ibaratnya. Tinggal satu level lagi untuk bisa mencapai si Nine of Pentacles ini. Itu sudah merupakan perjalanan yang cukup baik Scorpio, karena kamu sudah mampu untuk melewati si The Hermit ini meskipun masih sedang berlangsung sampai sekarang. Ya seperti yang aku bilang tadi, ini bisa saja ada yang belum terjadi ke kamunya, ada yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi sesuaikan situasi dan kondisinya. Kita lihat di sini bagaimana sih isi hati dia ke kamu. Di sini ada The Strength, ada The Hangman di sini. Isi hati dia ke kamu adalah nih, dia lagi bertempur dengan dirinya sendiri, yang dimana dia bertempur dengan keras kepalanya dia, dengan egonya dia. Dia pengen menghampiri kamu, tapi gengsi untuk bisa datang, makanya dia berpikir bagaimana ya caranya. Nah, dia kayak mencari-cari celah gitu biar bisa setidaknya berkomunikasi dengan kamu. Kenapa? Karena di sini ada si The Devil yang dimana dia terobsesi di sini dengan kamu Scorpio. Tapi karena di sini ada The Hangman, aku bisa bilang kalau dia terobsesi tapi tidak melihatkannya ke kamu, atau enggak terang-terangan gitu. Terobsesinya itu dari dalam, makanya ini nyiksa banget gitu. Nyiksa banget. Berperang dengan dirinya sendiri gitu. Kita lihat di sini di situasi lingkungan ada The Devil, ya banyak dari hal-hal yang ada di lingkungannya dia yang mengingatkan dia kembali dengan kamu, atau banyak hal-hal yang misalnya ya tempat-tempat yang pernah kalian lalui dulunya gitu ya, atau benda-benda yang pernah, pokoknya ada memorinya dengan kamu gitu, atau apapun itu yang membuat dia kepikiran lagi dengan kamu dan juga cukup terobsesi di sini untuk bisa kembali. Kita lihat di sini di urusan semestanya ada si Eight of Swords. Ini tentang itu ya, overthinking, insecurity, dan juga perasaan buruk lainnya ya. Seorang yang merasa lemah, seorang yang merasa ragu-ragu, seorang yang merasa banyak negatifnya lah gitu, negative thinking, udah ciut duluan gitu, insecure ya. Nah di sini dia kayak mikir dia pengen balik nih gitu, tapi seperti yang aku bilang tadi, dia lagi bertabrakan dengan dirinya sendiri, dengan egonya sendiri, dengan rasa gengsinya ya, sehingga sulit untuk kembali, padahal sangat mau karena dia cukup stalking di sini. Stalkingnya di sini bisa saja kamu
tahu gitu ya, bisa saja kamu nggak nyadar kalau dia lagi stalking. Pakai akun fake juga bisa kayaknya. Dan di sini ya dia memikirkan ya bagaimana caranya gitu, sehingga dia overthinking di sini ya, banyak parnonya gitu. Kalau dia nggak mau nerima lagi gimana ya, pandangan dia ke aku gimana ya gitu, pokoknya banyak overthinkingnya lah gitu. Nah di sini pesan semestanya adalah untuk orang ini, jika kamu mau untuk kembali lagi, ya udah lanjut aja gitu. Jadi nggak usah biarin hal-hal negatif ini mempengaruhi kamu, karena ya apa yang terjadi ya terjadilah gitu. Kalau misalnya kalian memang nggak jodoh gitu ya, yang nggak bakalan bersatu, ya udah temenan aja gitu. Nah di sini banyak ketakutannya, apa ya, karena cukup terobsesi di sini ya, nggak mau kehilangan gitu. Kita lihat di sini di outcomes-nya ada The Magician. The Magician ini ya, The Magician dan juga diklarifikasi oleh si Ace of Pentacles. Seperti yang aku bilang tadi, kalau ini peluang gitu ya, peluang, ini juga peluang. Jadi kamu mungkin memimpikan suatu hal gitu ya, kamu berharap gitu, ada keinginan atau harapan yang ingin kamu manifest, dan di sini ada peluang untuk bisa mewujudkan itu. Aku nggak tahu itu apa, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi kamu ada peluang untuk bisa mewujudkan itu, entah tentang apapun itu. Nah intinya di sini adalah kerja kerasnya kamu dan fokusnya kamu, keuletannya kamu untuk bisa meraih itu gitu, impian kamu itu. Karena di sini ada peluang. Ini ibaratnya sama kayak The Wheel of Fortune gitu ya, kartu keberuntungan, yang dimana jika kamu berusaha maka kamu akan mendapatkannya. Ini juga bisa berarti pesan untuk orang ini ya, orang yang stalkingin kamu ini, kalau dia berusaha mungkin bisa, tapi kalau dia setengah-setengah maka semuanya berakhir. Oke? Kita lanjut di sini. Di bottom of the deck-nya ada si The Judgment ya. Kamu bertumbuh Scorpio menjadi seorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, seorang yang growing gitu ya, karena kamu sudah mampu melewati proses The Hermit ini, yang dimana pengenalan diri kamu mungkin beberapa tahun belakangan kamu cukup menderita ya sama emosionalnya kamu, dan di sini kamu kayaknya lebih agak tenang karena sudah berada di fase The Hermit ujung mungkin ya. Beberapa mungkin masih pertengahan, tapi beberapa mungkin udah hampir ujung gitu, hampir finish ya. Karena di sini juga diklarifikasi oleh si Nine of Pentacles. Bagus Scorpio, teruskanlah ya, sehingga kamu bisa mendapatkan si Nine of Pentacles ini, yang dimana kamu bisa menjadi seseorang yang baru lagi, seperti seorang yang baru lahir gitu, seorang yang bersemangat lagi, yang energik lagi, seorang yang tahu apa yang dia mau gitu. Oke, dan di sini ada The Emperor, yang dimana kamu aku nggak tahu, ini dua skenario gitu ya. Ini bisa saja orang yang stalkingin kamu ini, bisa saja ini kamu, karena di sini ada seorang di sini yang mencoba untuk menahan perasaannya ya, tapi nggak bisa. Karena kenapa? Ada devil di sini, sangat terobsesi, padahal dia cukup menahan perasaannya gitu. Nah ini ya, kayak orang yang menahan gitu ya, makanya dia bertumpur dengan dirinya sendiri. Oke? Kayaknya sih ntar kalau udah nggak kuat dia bakal datang. Dan di sini ada si Two of Pentacles ya, pilihan. Mungkin ini untuk kamu, akan ada pilihan nantinya, kamu ingin kembali lagi atau tidak. Di sini ada si Nine of Cups. Nah, Nine of Cups di sini ya, bagus banget untuk Scorpio. Wish fulfillment. Secara emosional, setelah kamu melewati proses The Hermit tadi, kamu kan mencapai si Nine of Pentacles nih. Nah, kamu secara emosional kamu sudah sudah terpenuhi gitu, udah fine lah gitu, udah baik-baik saja gitu. Jadi udah nggak terlalu terobsesi, udah nggak terlalu
bergantungan sama orang, karena kamu sudah percaya dengan diri kamu sendiri, kamu sudah percaya dengan kemampuannya kamu. Intinya kamu sudah menemukan value-nya kamu, gitu. Dan di sini ada si Four of Wands, akan ada pernikahan, ya. Aku nggak tahu sama siapa. Intinya di sini ya kebahagiaan, pernikahan, atau mungkin hubungan yang lebih berkomitmen, bisa saja dengan orang lama atau bisa saja dengan orang baru nantinya. Di sini ada si Two of Swords. Ya, pilihan yang sulit ya. Mungkin bakalan ada pilihan, 2 pilihan ke kamu, atau mungkin bakalan datang 2 orang. Ya, kayaknya sih memang 2 pilihan kayaknya ya, Scorpio. Bakalan ada 2 pilihan sama kamu. Bisa saja itu 2 orang, atau bisa saja memang orang itu 2 pilihan antara kamu mau kembali lagi atau tidak. Jadi pikirkanlah dengan logis ya. Pikirkan kebahagiaan kamu, jangan cuma hanya sekedar mengandalkan perasaan, apalagi untuk cewek-cewek. Jangan hanya mengandalkan perasaan kamu aja, tapi pikirkan juga lewat logikanya. Apakah dia sering menyakiti kamu atau bagaimana? Apakah perlakuan dia itu bisa untuk ditoleransi atau tidak? Ya. Jadi cintai diri kamu sendiri, love yourself. Oke, segitu saja untuk si Scorpio. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.